Kita akan membahas kitab Bilangan hari ini. Jadi kita siap dan kita berada di kamp pelatihan dan ini bukanlah gereja biasa. Kita di sini untuk dimuridkan, kita di sini untuk tumbuh dalam Tuhan. Dan saya bertanya pada Tuhan bagaimana melakukan ini karena kita harus berkhotbah dan mengajarkan kitab-kitab ini agar Anda diperlengkapi. Dan dia berkata ajarkan dari kitab Bilangan. Dan inilah Bilangan pasal 22. Balak dan Bileam dan keledai. Baik, jika Tuhan bisa menggunakan keledai, dia bisa menggunakan saya. Dia bisa menggunakan Anda. Tidak ada alasan bahwa Tuhan tidak bisa menggunakan Anda. Oke? Anda bisa beralasan seperti Musa dan Tuhan seolah berkata, diam saja dan dengarkan. Diam saja dan dengarkan. Dengarkan dan taat. Haleluya. Dan saya ingin mengundang Roh Kudus. Roh Kudus, Roh kebenaran, aku hanya ingin berterima kasih atas kehadiran-Mu. Dan kami butuh pengertian-Mu, butuh kebenaran-Mu. Engkau yang mengungkapkan misteri. Dan kami minta Engkau untuk mengajar kami dari pasal yang sangat terkenal ini. Sesuatu yang tidak diketahui. Beberapa rahasia, beberapa misteri dan mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus aku berdoa, amin, amin. Saya akan membaca mulai dari ayat 1. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di dataran Moab, di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Balak bin Zibor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori. Maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu karena jumlahnya banyak. Lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Oke, poin pertama, musuh takut pada Anda. Saat Anda anak Tuhan, Anda tidak perlu takut pada iblis. Musuh iblis takut pada Anda. Anda adalah ancaman bagi musuh. Dia akan melakukan segalanya untuk mengeluarkan Anda dari permainan. Dan sekarang dia akan mencari alat untuk tubuh Anda, untuk orang, untuk manusia, untuk menarik Anda keluar dari kehendak Tuhan, untuk merusak berkat-berkat Tuhan dan janji-janji Tuhan dalam hidup Anda. Anda tahu siapa Moab? Berapa banyak yang tahu dari mana Moab berasal? Lot dan putrinya, putri sulungnya tidur dengan ayahnya. Dan kelahiran sedarah itu adalah Moab. Benar? Jadi kita bicara tentang sebelumnya kutukan generasi, kita bicara tentang berkat generasi. Lalu berkatalah Moab kepada para tua-tua Midian, laskar besar itu akan membabat habis segala yang di sekeliling kita. Seperti lembu membabat habis tumbuhan hijau di padang. Adapun waktu itu Balak bin Zibor menjadi raja Moab. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat ke negeri teman-teman sebangsanya untuk memanggil dia dengan pesan, ketahuilah ada suatu bangsa keluar dari Mesir. Jadi mereka mendengar Laut Merah. Mesir, mereka menutupi muka bumi. Janji Tuhan kepada Abraham, ya kan? Dan mereka sedang berkemah di depanku. Datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Jadi apa yang musuh coba lakukan adalah sekarang dia akan menggunakan kekuatan kata-kata. Karena kematian dan kehidupan berada dalam kekuatan lidah, ya kan? Jadi apa yang keluar dari mulut Anda? Apakah Anda masuk ke dalam kesepakatan dengan setan atau dengan janji Allah? Jadi musuh begitu takut, dia akan menggunakan kuasa perkataan untuk membawa bencana, mencoba untuk membawa bencana atas orang Israel. Ketika saya membaca ini saya bilang, Moab dikutuk. Mereka tidak tahu, Israel diberkati, dia tidak tahu. Anda lihat, orang yang diberkati memberkati orang, orang yang dikutuk mengutuki orang. Disakiti orang akan menyakiti orang, tapi orang diberkati akan memberkati. Yesus berkata, jangan mengutuk tapi memberkati. Berkati mereka yang menganiaya kamu. Dia tidak mengatakan kutuklah mereka yang menganiaya kamu.
Berkatilah mereka yang menyakiti Anda, Anda akan diberkati. Saya beritahu, bumerang. Bumerang, Anda menempatkan benih di luar sana, benih apapun yang Anda tabur, Anda akan tuai. Oke? Selalu ingat ini, menabur benih dengan kata-kata Anda. Menabur benih dengan kata-kata Anda. Jadi di sini nomor 2 intinya adalah orang yang dikutuk mengutuk orang. Orang yang diberkati memberkati orang. Saya tahu orang-orang yang memiliki karunia nubuat. Tetapi mereka beroperasi dalam ilmu sihir dan mereka mengutuk orang-orang. Dengar, ada orang-orang yang saya jauhi, mereka juga orang Kristen. Saya juga percaya mereka adalah saudara kita yang tersesat. Tapi saya menjauhi mereka karena mendengar mereka berkali-kali mengutuki orang Kristen lainnya. Saya tidak ingin berada di sekitar orang-orang itu. Karena mereka beroperasi dalam menggunakan ilmu sihir. Saya tidak suka itu. Karena sebagai orang Kristen kita perlu berjalan dalam pengampunan, berjalan dalam kasih karunia, berjalan dalam kasih. Karena Alkitab mengatakan, tentu Anda ingat, kasihilah musuhmu. Benar? Kita bangkit di atas kehidupan. Kita harus bangkit dari situasi ini. Lalu ia menyewa Bileam, datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini, sebab aku tahu siapa yang diberkati akan beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk, dan itu bohong. Dia bicara pada Bileam. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Jadi Bileam adalah seorang peramal. Dia menggunakan ilmu sihir. Dia menggunakan kutukan. Dan ini adalah cara dia hidup. Dia mencari nafkah. Dia lakukan untuk hidupnya. Tenung. Dia miskin. Bagi raja suatu bangsa untuk pergi kepadanya, ia adalah peramal terbaik di negeri itu. Dia penyihir terbaik di negeri itu. Itulah mengapa raja pergi ke yang terbaik. Ya kan? Jadi dia menyewanya. Datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, siapa yang bersama-sama dengan engkau itu? Saya menyukai komunikasi Allah. Pertama-tama Anda perlu mengenali komunikasi Allah. Komunikasinya jauh berbeda dari kita. Ya? Yesus bertanya kepada orang di sumur air itu, apakah kamu ingin sembuh? Lalu dia bertanya pada wanita Samaria itu. Dia berkata, bisakah kamu beri aku air? Ya, maukah kamu memberi air? Tuhan berkomunikasi, ia bertanya kepada Adam dan Hawa. Di mana kamu? Tuhan kadang-kadang berkomunikasi melalui pertanyaan. Tuhan tahu segalanya. Tidak ada yang bisa mengerti pemahamannya. Tapi di sini Tuhan menggunakan pertanyaan dalam gaya komunikasinya. Kemana kamu akan pergi Hagar? Dari mana asalmu? Ya, dia tahu jawabannya. Tapi kadang-kadang dia bertanya pada Anda agar Anda menjawab pertanyaan itu. Agar Anda mendapatkan realisasi kebenarannya. Karena di mana kita mengajukan pertanyaan, kita sebenarnya mementor dan melatih orang. Mengapa Anda berpikir hal ini selalu terjadi pada Anda? Kenapa Anda berpikir Anda selalu berada di tempat yang sama 10 tahun terakhir? Bahwa Anda memiliki dosa yang berulang dalam hidup Anda. Kita mulai mengajukan pertanyaan. Sebenarnya kita akan ke arah yang benar. Kita perlu bertanya, mengapa Anda selalu putus dalam hubungan Anda dengan orang-orang? Melarikan diri dari satu gereja atau satu lembaga atau satu pekerjaan yang lain? Apa masalahnya? Kadang-kadang Anda harus bertanya pada diri Anda sendiri. Jadi Tuhan adalah komunikator terbaik dan dia berkata, siapa yang bersama dengan engkau itu? Bileam berkata kepada Allah, oh engkau tahu? Tidak, dia tidak mengatakan itu. Dia berkata kepada Allah, setelah Allah berbicara kepadanya, inilah orang yang menyewa aku. Benar? Balak bin Zippor, Raja Moab, mengutus orang kepadaku dengan pesan, ketahuilah ada bangsa yang keluar dari Mesir dan permukaan bumi tertutup olehnya, karena itu datanglah serapahlah mereka bagiku. Mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka. Berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama mereka, jangan engkau mengutuk bangsa itu sebab mereka diberkati. Bangunlah Bileam pada waktu pagi lalu berkata kepada pemuka Balak, pulanglah ke negerimu sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu.
Lalu berangkatlah pemuka-pemuka Moab itu, dan setelah mereka sampai kepada Balak, berkatalah mereka, Bileam menolak datang bersama-sama dengan kami. Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Balak bin Zippor, jangan biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku, sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapahlah bangsa itu bagiku. Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Karena apa yang terjadi pada Bileam adalah dia berjuang di sini bahwa Tuhan bicara kepadanya. Alkitab mengatakan Tuhan bicara kepada peramal. Dia bicara dengan penyihir. Jadi pertama kali dalam hidupnya ia berjumpa dengan Allah. Dia berpikir bahwa dia tahu Tuhan, tapi dia masih tidak tahu. Dia memiliki perjumpaan tidak berarti ia benar-benar mendapatkannya. Tapi dia berkata, ya Tuhan, saya di sini sekarang. Dia mengaku bahwa itu adalah Tuhannya. Tapi itu belum menjadi Tuhannya. Meskipun ia memiliki perjumpaan, saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Memiliki perjumpaan dengan Allah, mendengar suara Allah, tidak cukup bagi Anda untuk memiliki keselamatan Allah. Bagi Anda untuk memiliki kuasa keselamatan Yesus Kristus, Anda tidak hanya memiliki perjumpaan, Anda tidak hanya mendengar firman Allah, Anda menaati firman Tuhan. Hati Anda berubah, hatinya tidak berubah. Dia berbicara melihat sesuatu, tapi hatinya jauh dari apa yang dia katakan. Dan kemudian 20, datanglah Allah kepada Bileam dan berfirman, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangun dan pergilah. Hanya apa yang akan kufirmankan harus kau lakukan. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya keledainya, dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Jadi Tuhan mengatakan kepadanya, pergilah bersama mereka. Oke? Dan ayat berikutnya kita akan melihat Tuhan marah pada Bileam karena pergi. Kenapa? Saya bilang ini bertentangan satu sama lain. Tapi firman Tuhan tidak pernah bertentangan. Anda perlu bertanya kepada Allah, Roh Kudus, Roh kebenaran. Mengapa Allah marah pada Bileam karena pergi ketika ia berkata, pergilah bersama mereka. Allah berkata kepadanya, pergilah bersama mereka. Tetapi hanya apa yang kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Maka dia pergi bersama-sama dengan mereka, tetapi petunjuknya tidak ada di sisi Allah bersama-sama dengan mereka. Dia hendak melakukan apa yang mereka minta kepadanya karena ia mendengar suara Allah, tetapi ia tidak mengenali perintah Allah. Karena ia masih tidak mengenal Allah. Mendengar Tuhan tidaklah cukup. Saya tahu orang-orang yang seperti saklar lampu. Mereka pergi ke setan, mereka pergi ke nubuat. Seperti saklar lampu hidup dan mati. Mereka mengatakan sesuatu kepada Anda itu benar. Dan mereka beroperasi dalam ilmu sihir. Dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Bahwa gadis peramal memiliki roh tenung dalam dirinya. Dan dia mengatakan untuk para rasul. Mereka itulah hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Dia mengatakan yang sebenarnya. Tapi dia mengatakan hal yang sebenarnya dari juru bicara iblis, bukan bagi Roh Kudus. Kadang orang datang kepada Anda, memuji Anda, memberitahu Anda panggilan Allah dalam hidup Anda, dan mereka tidak ada hubungannya dengan Allah. Itulah kondisi Bileam. Dia memiliki peramalan, ilmu sihir. Itulah sebabnya saya ingin Anda tahu, ketika saya membimbing dan memuridkan, ketika saya melihat roh sihir pada orang-orang, saya tidak membiarkan mereka meramalkan saya. Saya tahu bahwa mereka memiliki potensi untuk memegang jabatan nubuat dan tumbuh dalam karunia bernubuat. Tetapi mereka mungkin mengatakan yang sebenarnya karena hidup mereka tidak selaras dengan Roh Kudus. Saya tidak akan membiarkan mereka untuk melakukan nubuatan. Tidak akan. Dan kadang-kadang ini menggiring hal yang salah karena mereka tidak mengerti gereja kami penuh dengan nubuatan. Tapi kami tidak beroperasi dalam ilmu sihir. Dan Anda perlu hidup benar di hadapan Allah dahulu untuk dapat mewakili hatinya. Karena nubuatan adalah pesan yang diberikan olehnya. Apa yang ada di hati Allah Anda ungkapkan melalui nubuatan. Dan jika Anda mencoba untuk berjalan dengan Tuhan sambil berpegangan tangan dengan setan bersamaan, itu tidak akan pernah berhasil. Dan Anda akan membuka pintu untuk pertemuan dengan api yang lain. Dan
menghinakan Allah dan mengejek Allah. Jadi tidak peduli bagaimana orang bernubuat dengan hebat, apa yang perlu Anda lakukan? Uji kuasanya. Benar? Tetapi kemarahan Allah berkobar karena ia pergi, dan malaikat Tuhan mengambil pendiriannya sebagai musuhnya. Lalu dia mengendarai keledai itu dan kedua pelayannya bersama-sama dengannya. Keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya. Menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian malaikat Tuhan berdiri di jalan yang sempit di antara kebun anggur dengan dinding di kedua sisinya. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ia mendorong ke tembok dan menekan kaki Bileam ke tembok. Jadi dia memukulnya lagi. Kemudian malaikat Tuhan itu pergi ke depan dan berdiri di tempat yang sempit, di mana tidak ada jalan untuk berbelok ke kanan atau ke kiri. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ia berbaring di bawah Bileam. Bileam marah sekali lalu ia memukul keledai itu dengan tongkatnya. Ya, sebagai pencinta binatang, membaca ini tidak mudah. Oke? Saya ingin mengambil tongkat itu dari tangannya. Saya ingin menunjukkan bagaimana rasanya. Tapi pekerjaan Tuhan berbeda. Lalu Tuhan membuka mulut keledai itu dan keledai itu berkata, "Apa yang telah kulakukan padamu?" Ya? Apa yang kau lakukan padaku? Sampai 3 kali kau memukul aku. Dan Bileam, Tuhan memiliki selera humor yang baik. Saya hanya ingin Anda mengerti. Seperti berkata, "Permisi, keledai itu bersin atau dia benar-benar bicara?" Lalu berkatalah Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau telah membodohi aku berharap aku memiliki pedang di tanganku karena aku akan membunuhmu." Keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai hari ini? Apakah kebiasaanku untuk memperlakukan Anda seperti ini?" Dan dia berkata, Bileam berkata, "Tidak. Bisa Anda bayangkan di sini, orang ini dalam sebuah misi dan raja menetapkan orang ini untuk pergi dan mengutuk. Jadi dia begitu penting. Tapi keledai melihat sesuatu yang dia tidak lihat. Hal ini sangat-sangat merendahkan dia. Cara Tuhan menggunakan keledai. Keledai itu melihat. Anda lihat ilmu sihir membutakan? Ini benar-benar bekerja untuk titik tertentu. Keledai bahkan melihat kebenaran. Tapi Bileam tidak melihatnya. Bisa Anda bayangkan? Dan kemudian dia menemukan dirinya dalam pertemuan supranatural ini. Dan dia mungkin berpikir dalam hatinya, apakah itu mimpi atau aku sedang berbicara dengan keledaiku? Tetapi ketika Anda tidak mengikuti arahan Allah, akan ada pengalihan dan penghinaan. Dengar, ketika Anda tidak bergerak ke arah Allah, akan ada pengalihan dengan penghinaan. Inilah yang Tuhan lakukan jika Anda terus berjalan dengan kesombongan dan keras kepala ke titik dan tempat yang sama, dan Anda tidak merasa sesuatu dalam kepribadianku perlu berubah, sesuatu dalam sikapku harus berubah, dalam perilaku. Kemudian Anda akan berada di labirin tanpa akhir, tidak ada jalan keluar. Anda melihat beberapa orang, banyak orang yang saya tahu di gereja yang berada dalam labirin. Dan mereka akan ke tempat-tempat dan mereka berpikir mereka bergerak, tetapi mereka tidak kemana-mana. Tidak punya jalan keluar. Kenapa? Karena kesombongan rohani. Mereka kira mendengar dari Tuhan, tapi mereka mendengar dari ego mereka. Dan egonya adalah GPS mereka. Dan ketika ego menjadi GPS Anda akan terjebak dalam labirin yang sama seumur hidup tanpa jalan keluar. Jadi apa yang terjadi di sini? Dia ingin ke sini, jalan buntu. Dia pergi ke arah sana, keledai tidak pergi. Dia pergi dengan cara lain, Tuhan tidak membiarkan dia pergi kemanapun.
Dia tidak sampai kemanapun karena dia menggunakan kebijaksanaan setan. Ada kebijaksanaan ilahi, ada kebijaksanaan setan. Kebijaksanaan duniawi adalah setan. Jadi dia menggunakan kebijaksanaan duniawi dan dia mengubah jalannya sendiri dengan kebijaksanaannya. Jika rencana A gagal, ada rencana B, ada rencana C, tapi tidak satupun yang berhasil. Beberapa dari Anda yang ada di sini, tidak satupun dari rencana itu berhasil. Karena Anda ada dalam labirin dengan agenda pribadi. Dan Tuhan berkata, jika kau berserah padaku, berserah pada suaraku, akan kukeluarkan dari labirin ini. Dan Anda tidak perlu melalui labirin ini lagi. Karena jika Anda terus melalui labirin ini, hidup Anda akan sia-sia. Anda bisa mati dalam labirin. Anda harus mengikuti suara Tuhan. Dan Bileam menyadari keledai melihat malaikat yang tidak dilihatnya. Seorang malaikat mulai bicara dengan Bileam, tapi sebelum kita bahas soal itu, Tuhan ingin saya tunggu sampai Anda keluar dari tempat itu hari ini. Anda akan keluar dari jalan buntu itu. Anda perlu melihat dari perspektif surgawi, bukan perspektif Anda sendiri. Anda perlu mulai berkata, apakah sikap saya menyembah Yesus? Apakah saya menyembah Yesus dengan sikap saya? Apa yang akan Yesus lakukan ketika saya baru percaya saya mendapat gelang itu dan saya sering melihatnya? Karena mungkin setiap 5 menit saya ingin memukuli seseorang di tempat kerja. Harus saya lihat apa yang akan Yesus lakukan. Lalu saya meletakkan 5 dari mereka pada satu lengan dan meletakkan 5 lagi di lengan yang lainnya. Saya tempatkan tanda besar WWJD di kantor saya. Saya adalah seorang kepala keuangan, kemudian CEO, dan saya perlu melihatnya. Saya menaruh di mana-mana WWJD, What Would Jesus Do? Apa yang akan Yesus lakukan? Dan ketika saya sudah menikah, rasanya saya ingin mentatonya di seluruh tubuh. Karena saya perlu mengingatkan diri sendiri. Bagaimana sikap saya harus selaras dengan sikap Yesus. Bahkan seseorang di depan saya nakal, bahkan seseorang di depan saya tidak bertindak seperti Kristus. Jadi saya harus belajar untuk benar-benar mematuhi suara, untuk dapat keluar dari labirin, karena Anda sedang melihat seseorang menjalani hidupnya di labirin. Banyak yang seperti itu. Bahkan dalam pikiran saya, Tuhan mengatakan tidak ada jalan keluar dan sesuatu terjadi pada saya secara supranatural ketika saya mengemudi. Saya sibuk dengan diri sendiri, masih keras kepala. Wanita Timur Tengah yang keras kepala, sifat itu kadang-kadang muncul. Dia mantan anggota geng dengan masalah yang sama waktu ke waktu. Saya mengatakan kepadanya ketika saya menelponnya untuk menanyakan sesuatu, masih hidup dalam kedagingan atau dalam roh? Serius, saya bertanya. Sebelum saya bertanya, dia menjawab, aku memotong rumput dan mesin pemotong rumput ini tidak bekerja. Saya bilang, oke, aku tidak akan bicara dengan kamu karena aku tahu di mana kamu berada sekarang. Tapi saatnya berdoa, aku akan menelponmu 2 jam lagi. Saya SMS dia, kamu dalam roh atau dalam daging? Dan kemudian dia berkata, oh saudaraku, aku hidup dalam roh. Saya berkata, tidak, kamu tidak. Masa kamu berkata, hai saudaraku, pasti kamu tidak dalam roh, kamu dalam daging. Jika kamu mengatakan, kamu mengatakan, oh kekasihku, aku di sini, bicaralah. Maka aku percaya kamu berada dalam roh. Tapi Tuhan tahu apa yang kita alami. Jadi setiap kali saya dalam kedagingan dan overthinking akan sesuatu, overthinking juga adalah pintu terbuka untuk roh penyiksa. Jika Anda memikirkan sesuatu sepanjang waktu, Anda sedang disiksa. Dulu saya adalah seorang pemikir yang berlebihan. Tidak lagi. Jadi apa yang terjadi adalah setiap kali saya mengemudi dan jika saya terus keras kepala ke arah yang sama, saya mulai melihat tanda putar balik. Itu sering terjadi pada saya. Tuhan tidak akan melepaskan saya. Saya mulai melihat jalan memutar dan saya mulai melihat tidak ada jalan keluar. Tidak ada jalan akhir. Saya terus melihat hal itu dan segera saya menyadari hal itu terjadi ketika saya tidak selaras dengan Roh Kudus. Itu gila. Jadi ketika tidak ada jalan keluar, saya mulai memeriksa diri sendiri. Apa yang terjadi dengan saya?
Karena Tuhan menunjukkan saya melalui tanda-tanda bahwa saya dalam kedagingan dan saya akan membuat keputusan dalam kedagingan. Lalu Tuhan membuka mata Bileam dan ia melihat malaikat-malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya dan dia membungkuk dan jatuh di wajahnya. Malaikat Tuhan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau memukul keledaimu 3 kali?" Saya ingin Anda tahu, kekejaman adalah setan. Kekejaman adalah setan. Bahkan malaikat mengatakan malaikat Tuhan meminta tanggung jawab atas perilakunya pada keledai. Mengapa kau memukul keledai ini 3 kali? Mengapa? Dia tidak melanjutkan kalimatnya. Dia tidak mengatakan tujuannya. Dia tidak berkata demikianlah firman Tuhan, akulah malaikat Tuhan. Dia tidak mengatakan itu. Dia bertanya, mengapa kau pukul keledai itu? Dia bertanya, Allah berfirman dalam buku Kejadian, aku akan meminta pertanggungjawaban tentang setiap binatang. Dan aku akan meminta tanggung jawab atas darah manusia yang ditumpahkan. Aku akan meminta pertanggungjawaban. Maka Allah meminta pertanggungjawaban kepadanya lalu berfirman, terjatuhlah kamu ke mukanya. Lalu malaikat Tuhan berkata padanya, mengapa kamu memukul keledai itu 3 kali? Aku datang untuk menentang kalian sebab jalan kalian sudah sesat di hadapanku. Keledai itu melihatku dan berpaling daripadaku 3 kali. Jika dia tidak berpaling dariku, tentu aku akan membunuhmu dan membiarkannya hidup. Berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan itu, aku telah berdosa sebab aku tidak tahu bahwa engkau berdiri di jalan melawan aku. Sekarang jika itu jahat di matamu, aku mau pulang. Dan Tuhan berkata, tidak, kau akan pergi, tapi kali ini kau akan pergi dengan hati yang benar dan kamu akan melakukan apa yang kuperintahkan untuk engkau lakukan. Bahkan ketika Anda pergi ke arah Allah dengan kartu yang salah, agama, ada perbedaan antara agama dan hubungan. Dia memiliki instruksi dan arah, tapi dia tidak memiliki hubungan. Tapi Tuhan berkata, sekarang kau akan pergi ke arah yang aku perintahkan, aku akan tunjukkan dengan hati yang benar. Dan engkau akan mendengarkan suaraku dan kamu akan menaati suaraku. Dan kemudian Bileam pergi dan berdasarkan perintah raja, dia mencoba mengutuk bangsa Israel. Dia tidak bisa. Musa berkata, aku tidak dapat mengutuki apa yang telah diberkati Allah. Dan aku tidak mengutuk, aku tidak bisa mengutuk berkat. Jadi Israel diberkati. Kejadian pasal 12 ayat 3 di pasal itu Allah bicara kepada Abraham, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat.